Ayo belajar matematika bersama Krismat. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Ayo ready? Belajar matematika bersama Pak Kris. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Kris dalam pembelajaran matematika di channel Krismat. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan materi terbaru dari kami. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan berikut ini. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, bilangan 0, bilangan negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Jika bilangan bulat itu kita gambarkan dalam garis bilangan, bentuknya seperti ini. Bilangan lain yang ada di dalam bilangan bulat diantaranya bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangan kuadrat 0, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B sama dengan C. Dengan C juga bilangan bulat. Contoh, 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. 3 itu bilangan bulat, 5 bilangan bulat, 8 juga bilangan bulat. Jadi penjumlahan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, itu disebut sifat tertutup. B. Sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 3 tambah 5 itu sama dengan 5 tambah 3. C. Sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A plus B ditambah C, atau saya ulangi, dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Contoh, dalam kurung 3 plus 4 ditambah 5, hasilnya sama saja dengan 3 ditambah dalam kurung 4 plus 5. D. Mempunyai unsur identitas. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. 5 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi 0 ditambahkan bilangan berapapun tidak akan mempengaruhi bilangan tersebut. Jadi bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. E. Mempunyai inverse. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contohnya, 5 ditambah negatif min 5 sama dengan negatif 5 ditambah 5, hasilnya 0. Maka inverse dari A adalah negatif A, inverse dari min A adalah A. Jadi ini kalau dijumlahkan hasilnya 0. Ya. Jika A dan B bilangan bulat, maka berlaku A ditambah min B sama dengan A min B. Contoh, 7 ditambah negatif 4 sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3.
Yang keempat, operasi pengurangan bilangan bulat berlaku sifat tertutup. Contoh, 7 ditambah 5 sama dengan 2. 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Jadi 7 itu bilangan bulat, 5 bilangan bulat, 2 bilangan bulat. 4 bilangan bulat, 7 bilangan bulat, negatif 3 juga bilangan bulat. Hasil pengurangan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, maka disebut operasi pengurangan pada bilangan bulat berlaku sifat tertutup. Nomor 5. Jika n adalah sebarang bilangan bulat positif, maka berlaku n kali a, itu artinya sama dengan a tambah a tambah a tambah a tambah a tambah a sebanyak n suku. Contohnya yang pertama, 3 kali 4 itu artinya 4 ditambah 4 tambah 4 sebanyak 3 kali. 4 kali 3 itu artinya 3 kali 3, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 4 kali. Contoh yang ketiga, 4 kali negatif 5 itu artinya negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 sebanyak 4 kali. Nomor 6. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. A. Sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A kali B sama dengan C. Dengan C juga bilangan bulat. Contohnya 3 kali 5 sama dengan 15. 3 itu bilangan bulat, 5 juga bilangan bulat, 15 juga bilangan bulat. Hasil perkalian bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. B. Sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Contoh 3 kali 4 itu sama dengan 4 kali 3. Nah. Yang C. Sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh 3 kali 4 dalam kurung 3 kali 4 kali 5 itu sama dengan 3 kali dalam kurung 4 kali 5. 3 kali 4 12, 12 kali 5 kan 60. Nah ini 4 kali 5 20, 20 kali 3 juga 60 terbukti ya. Jadi untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku sifat asosiatif. Yang D. Sifat distributif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. A kali dalam kurung B min C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Contoh 1. 3 kali dalam kurung 4 plus 5 sama dengan 3 kali 4 ini, ditambah 3 kali 5. 3 kali 4 tambah 5 9, hasilnya 27. 3 kali 4 12, ditambah 3 kali 5 15, hasilnya juga 27. Terbukti bahwa untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku sifat distributif. Demikian juga contoh yang kedua, 5 kali dalam kurung 7 kurangi 2 sama dengan 5 kali 7 dikurangi 5 kali 2. 5 kali 7 kurangi 2 kan 5, hasilnya 25. 5 kali 7 35, dikurangi 5 kali 2 10. 35 kurangi 10, hasilnya 25. Yang E. Unsur identitas. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Bilangan dikalikan 1 hasilnya tetap. Maka bilangan 1 disebut unsur identitas perkalian. Yang ketujuh, sifat pembagian pada bilangan bulat. Pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dibagi B sama dengan A kali 1 per B
di mana B tidak sama dengan 0. Contoh, 6 bagi 2 sama dengan 6 kali 1/2 atau setengah. Ya, hasilnya sama, 6 bagi 2, 3, 6 kali setengah juga 3. Pada operasi pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Contoh, 4 dibagi 8 hasilnya setengah. Kenapa tidak bersifat tertutup? Karena ini bilangan bulat, 4 bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya tidak bilangan bulat. Ya, tidak selalu bilangan bulat, maka pada operasi pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Nomor 8, operasi hitung campuran bilangan bulat. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. A. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Contoh, 10 ditambah 4 dikurangi 6. Nah, ini karena dijumlah dulu. 10 tambah 4, 14. Baru dikurangi 6, hasilnya 8. 10 dikurangi 4 ditambah 6. Ya ini karena negatifnya pengurangan itu lebih dulu, ya dikurangi dulu. 10 dikurangi 4, hasilnya 6. Baru ditambah 6, hasilnya 12. B. Operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Contoh, 20 kali 4 dibagi 2. Nah, ini karena ini kali lebih dulu, dikalikan dulu. 20 kali 4 80, baru dibagi 2, hasilnya 40. Kalau 20 dibagi 4 kali 2, ya karena ini pembaginya lebih dulu, ya 20 dibagi 4, hasilnya 5, baru dikalikan 2, hasilnya 10. C. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh, 10 dikurangi 8 dibagi 2 ditambah 6 kali 4. Ini pengurangan, ya. Ini lebih kuat dari pembagian ini. Jadi ini dibagi dulu. 10 dibiarkan dulu, 10 ditulis. Nah ini negatif 8 dibagi 2, negatif 4. Ditambah ini 6 kali 4, 20. Ini sudah sama kuatnya. Ini dikurangi, tinggal negatif dan positif. Negatif lebih dulu. Maka ya 10 dikurangi 4, 6. Ditambah 24, hasilnya 30. D. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, pengerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh, negatif 12 kali dalam kurung 8 tambah dalam kurung min 5 plus 4 kali dalam kurung min 7 ditambah negatif 3. Sama dengan ini dalam kurung dulu. Nah, kita kerjakan berarti 12 kali 8 ditambah negatif 5 kan 3. Ditambah 4 dalam kurung, kita kerjakan dulu. Negatif 7 ditambah negatif 3, negatif 10. Nah, baru negatif 12 kali 3 itu negatif 36. 4 kali negatif 10 min 40. Negatif 36 dikurangi 40, hasilnya negatif 76. Demikian anak-anak, semoga dengan tayangan ini kalian menjadi paham tentang bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Untuk selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi ini, akan Pak Kris lanjutkan dengan beberapa contoh soal dan pembahasannya dari materi tersebut. Soal yang pertama. Urutan naik dari 3, min 2, min 5,
0, 4, min 10 adalah, ini bilangan yang paling kecil dulu mana ya? Paling kecil kan min 10, baru min 5, kemudian baru min 2, baru 0, baru 3, baru 4. Berarti jawabnya mana nih? C. Ya. Soal nomor 2. Jika X lebih dari 3 dan kurang dari 10, maka penulisan yang tepat adalah, ayo jawabnya yang mana? Yang C. Ya. X lebih dari 3 tapi X kurang dari 10. Soal nomor 3. Dari garis bilangan di bawah, bilangan pertama terletak 3 satuan di sebelah kiri. Saya ulangi, dari garis bilangan di bawah, bilangan pertama terletak 3 satuan di sebelah kiri bilangan A. Sebelah kiri 3 satuan, berarti 1, 2, 3 ini ya. Berarti berapa ini? Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Berarti yang ini min 5. Terus, dan bilangan kedua terletak 2 satuan di sebelah kanan bilangan B. Berarti sini, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti jawabannya yang mana ini? B. Ya. Kedua bilangan itu yaitu min 5 dan 4. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Operasi bilangan bulat yang disajikan pada garis bilangan di atas adalah, berarti ini dari 0 menuju ke kiri. Berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Sampai di sini ditambah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti min 5 ditambah 11. Jawabannya B. Ya. Nomor 5. Penjumlahan dua bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. Sifat ini disebut sifat apa anak-anak tadi? Jawabnya tertutup. B ya. Nomor 6. Pernyataan di bawah ini adalah benar, kecuali elemen netral untuk perkalian adalah 1. Benar ya? Nah, pada penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Ini juga benar ya? Nah, C. Pada pengurangan berlaku sifat komutatif. Ini salah nih ya. Berarti ini yang salah, jawabnya C. Soal nomor 7. A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak 4 kali dapat disingkat dalam arti perkalian sama dengan, ayo anak-anak masih ingat? Jawabnya adalah ya D ya. D. Soal nomor 8. Perhatikan penyelesaian ini. 10 ditambah 2 ditambah 4 kali 2 tambah 5 sama dengan 10 ditambah 2 tambah 8 tambah 20 yang 1 ya. Ini 8 itu karena 4 kali 2 ditambah 4 kali 5 kan 20. 10 tempatnya tetap, 20 kita geser di sini, kedudukannya kita ubah tempatnya, 2 kita geser ke sana, 8 digeser ke 8 di paling belakang ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah 10 ditambah 2 kita kelompokkan jadi 1 ditambah 2 tambah 8 kita kelompokkan jadi 1. 10 tambah 20 30 ditambah 2 ditambah 8 10 hasilnya 40. Sifat yang digunakan pada langkah 2 dan langkah 3 adalah apa? Jawabnya yang kedua itu tukar tempat ya. Ini komutatif. Kalau yang 3 ini dikelompokkan, ini
asosiatif. Jadi jawabnya apa? B. Soal nomor 9. Hasil dari negatif 18 tambah 30 dibagi min 3 min 1 adalah, ini min 18 ditambah 30 kan hasilnya 12. Kalau ini min 3 min 1 hasilnya kan min 4. Berarti ini 12 dibagi min 4 hasilnya min 3. Jawabnya B. Nomor 10. Hasil dari 4 ditambah negatif 9 dikurangi negatif 3 dikurangi dalam kurung min 5 plus 7 dikurangi negatif 8. Hasilnya penyelesaiannya ini 4 ditambah negatif 9 sama saja negatif 9. Negatif ini negatif jadinya kan plus. Ini min tetap min 5 plus 7 tetap min, ini min 8 berarti kan plus. Berarti 4 kurangi 9 ditambah 3 hasilnya negatif 2 dikurangi ini min 5 plus 7 plus 8 hasilnya kan 10. Berarti min 2 dikurangi 10 hasilnya min 12. Jawabnya ini ya, A. Nomor 11. Hasil dari 36 dibagi dalam kurung 3 kali negatif 4 kali min 5. Ya. Penyelesaiannya 36 dibagi 3 kali ini soalnya berarti 36 dibagi 3 kali min 4 kan min 12 kali min 5. 36 dibagi negatif 12 kan min 3 kali negatif 5. Negatif 3 kali negatif 5 hasilnya 15. Jawabnya ini D. Nomor 12. Hasil dari 25 dikurangi 8 bagi 4 ditambah negatif 2 kali 5. 25 dikurangi 8 dibagi 4 kan 2 ditambah negatif 2 kali 5 kan min 10. Berarti 25 min 2 ditambah tapi negatif, ya negatif 10. Hasilnya 25 kurangi 2 dikurangi 10 hasilnya 13. Jawabnya ini ya. C. Soal nomor 13. Hasil dari 20 ditambah negatif 15 dibagi 5 dikurangi 10 kali 3 adalah, ya, 20 tetap. Nih, negatif 15 dibagi 5 hasilnya kan negatif 3. Negatif 10 kali 3 kan negatif 30. Sehingga 20 ditambah negatif, ya negatif, dikurangi 30. 20 dikurangi 3 dikurangi 30. Hasilnya min 13. Ini min 13, jawabnya C. Nomor 14. Hasil dari negatif 20 ditambah 7 kali 5 dikurangi 18 dibagi negatif 3. Negatif 20 tetap 7 kali 5, ya, didahulukan ya, 7 kali 5 35 dikurangi 18 dibagi negatif 3 itu 6. Nah, baru kita operasikan negatif 20 ditambah 35 ditambah 6 hasilnya 21. Ini ya, C. Soal nomor 15. Min 6 ditambah
6 bagi 2 dikurangi dalam kurung negatif 3 kali 3. Ini lebih kuat, kita kerjakan dulu. Negatif 6 dibagi 2 kan 3. Dikurangi dalam kurung, kita kerjakan dulu. Negatif 3 kali 3, negatif 9. Sehingga negatif 6 plus 3, negatif ini negatif jadi positif. Berarti min 6 ditambah 3 ditambah 9. Hasilnya adalah 6. Ini jawabnya. C. Soal nomor 16. Nilai dari 25 tambah 12 kali negatif 3 dikurangi 48 dibagi 16. Ini 12 kali negatif 3, ini lebih kuat ya. Kita selesaikan dulu. 12 kali negatif 3 kan negatif 36. Ini juga pembagian lebih kuat dibanding penjumlahan. 48 bagi 16, maaf, negatif 48 dibagi 16, negatif 3. Kurungnya kita buka, ditambah, tapi negatif, itu sama saja dikurangi. 25 kurangi 36 dikurangi 3. Jawabnya adalah min 14. C. Soal nomor 17. 8 kali 15 ditambah 20 dibagi 5 dibagi 6 bagi 3 kali 2. Ini lebih kuat. 8 kali 15 hasilnya 20. Ini 20 dibagi 5, 4. Nah, ini pembagian lebih dulu, kita kerjakan dulu ya. 6 bagi 3 kan 2 kali 2, sehingga 120 ditambah 4, 124 dibagi 2 kali 2, 4, hasilnya 31. Jawabnya B. Nomor 18. 117 kali 18 ditambah 18 kali negatif 17 dibagi 45 kali 32 dikurangi 45 kali 12. Nah. Ya. Oke. Ini 18-nya ada 2 ya. Kita tulis di sini. Ini menggunakan sifat distributif ya. Kalau ada perkalian cara hitung seperti ini, kita gunakan sifat distributif. 117 dikurangi 17 berarti menjadi 118 kali 117 kurangi 17 dibagi, ini 45-nya kita tulis sekali saja, kali 32 kurangi 12 ya, sesuai dengan sifat distributif ya, sehingga menjadi 18 kali 117 dikurangi 17 itu 100. 45 kali 32 dikurangi 12 sama dengan 20. Sehingga 18 kali 100 1800. 45 kali 20 itu 900. Hasilnya 2. Jawabnya A. Nomor 19. Diketahui A sama dengan min 2, B sama dengan 6, dan C sama dengan min 4. Nilai dari 3A kuadrat plus AB min B kuadrat dibagi C adalah, ya, kita substitusikan ya, 3A kuadrat, A-nya itu min 2, dikuadratkan ditambah A-nya min 2, A kali B, B-nya 6, dikurangi B kuadrat, B-nya itu 6, dikuadratkan dibagi C, C-nya kan min 4, sehingga 3 kali min 2 kuadrat kan 4, berarti 3 kali 4 ditambah
min 2 kali 6 min 12 dikurangi 6 kuadrat 36 dibagi negatif 4. 3 kali 4 12 ditambah negatif 12 berarti min 12 min 36 dibagi min 4 plus 9 hasilnya 9. Ini hasilnya C. Soal nomor 20. Perhatikan persegi ajaib di bawah. Jika jumlah bilangan pada baris, kolom, dan diagonalnya sama, maka nilai A dan B berturut-turut adalah ini yang ada ini, yang bisa dibaca jumlahnya pada diagonal. 8 tambah 5 itu kan 13. 13 tambah 2 15. Jadi jumlahnya ini 15, nanti ini ke sana juga 15, ke sini juga 15 dan seterusnya. Yang A sekarang 8 tambah 1 kan 9. Supaya menjadi 15, A-nya harus bernilai 6. Berarti ini C, 6. C atau D ya. Sekarang yang B. 1 tambah 5, 6. B diisi berapa supaya dijumlah hasilnya 15. Berarti 9 ya. Jadi B-nya harus 9. Jawabnya ini ya. 6 dan 9. Ya. Soal nomor 21. Diketahui bilangan K, L, M, dan N. K itu 1, 2, 3, A, B, C. L itu sama dengan 5, 6, E, F, G, H. M itu sama dengan 45, B, C, D, E. Dan N sama dengan 9A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili satu angka, maka bilangan terbesar adalah K. Itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ratusan ribu. L itu 2, 3, 4, 5, 6 ratusan ribu. M juga ratusan ribu. N 1, 2, 3, 4, 5 berarti puluhan ribu. Berarti yang terbesar itu 3. Kemudian kita cek lagi. Yang K itu angka di depannya 1. Yang L angka di depannya 5. Yang M angka di depannya 4. Berarti yang paling besar itu adalah L. Ya. Yang kapal ratusan ribu tapi angka di depannya paling besar yaitu 5. Jawabnya B. Soal nomor 22. Nilai N yang memenuhi bentuk negatif 54 dibagi min 2N sama dengan 9. N-nya berapa? Berarti min 54 dibagi ini kok ketemunya 9. Berarti 54 dibagi berapa sama dengan 9? Kan 6. Berarti min 2N itu hasilnya 6. Berarti min 2 kali berarti N-nya berapa supaya min 2 kali N itu sama dengan 6. Berarti 3. Ya. Saya ulangi ya. Min 54 dibagi ini kan nilainya kan 6. Nilainya 6. Min 54 dibagi 6 itu kan dibagi min 6 ya. Dibagi min 6 sama dengan 9. Berarti min 54 itu sama dengan min 2N itu sama dengan min 6. Berarti N itu sama dengan min 6 dibagi min 2. Jawabnya kan 3. Itu ya. Lanjut. Nomor 23. Jika suhu mula-mula Y
derajat Celcius, kemudian turun 7 derajat Celcius menjadi min 3 derajat Celcius. Maka nilai Y adalah, berarti Y kurangi 7 sama dengan min 3. Berarti Y sama dengan pindah ruas negatif 7 menjadi 7 kurangi 3. Y sama dengan 4. Jawabnya C. Soal nomor 24. Sejumlah air panas mempunyai suhu 98 derajat. Setiap 3 menit suhu air tersebut turun sebesar 5 derajat Celcius. Suhu air setelah 1 jam sebesar berapa? Jadi 90 derajat Celcius, maaf ini kurang derajat Celcius, dikurangi 5 kali karena setelah 1 jam, setelah 1 jam kan 60. Padahal turunnya setiap 3 menit itu turun 5 derajat Celcius, maka dibagi 3. Sehingga 19 derajat Celcius dikurangi 5 kali 60 bagi 3, 20. 5 kali 20 derajat, 100 derajat. 98 derajat dikurangi 100 derajat Celcius, hasilnya negatif 2 derajat Celcius. Jawabnya ini 25. Dari ramalan cuaca, kota-kota besar di dunia tercatat suhu tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut. Moskow terendah min 5 derajat dan tertinggi 18 derajat. Meksiko terendah 17 derajat Celcius dan tertinggi 34 derajat Celcius. Paris terendah negatif 3 derajat Celcius dan tertinggi 17 derajat Celcius. Tokyo terendah negatif 2 derajat Celcius dan tertinggi 25 derajat Celcius. Perubahan suhu terbesar terjadi di kota, ya kita lihat. Moskow itu dari yang terendah min 5 derajat Celcius, tertinggi 18 derajat Celcius, berarti selisihnya 23 derajat Celcius. Meksiko terendah 17 derajat Celcius, tertinggi 34 derajat Celcius, selisihnya 17 derajat Celcius. Paris terendah 3 derajat Celcius dan tertinggi 17 derajat Celcius, sehingga selisihnya 20 derajat Celcius. Tokyo terendah min 2 derajat Celcius, tertinggi 25 derajat Celcius, sehingga selisihnya 27 derajat Celcius. Maka jawabnya perubahan suhu terbesar adalah ini di Tokyo, ini ya. Jawabnya D. Nomor 26. Jumlah 2 bilangan adalah 32. Jika salah satu bilangan adalah negatif 36, maka bilangan yang lain adalah, ya kita misalkan bilangan itu A dan B. Jumlahnya 32. Salah satunya 36. Berarti A ditambah negatif 36 itu kan sama saja A min 36. Sama dengan 32. Berarti A sama dengan 32. Ruas kiri pindah ruas kanan, negatif menjadi positif. 32 ditambah 36, hasilnya A adalah 68. Jawabnya D. Soal nomor 27. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5, kemudian 1 ke 5 ini. Kemudian ke lantai 2. Dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4, kemudian berhenti di lantai 3. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Ya ini. Kita ulangi, bergerak dari lantai 1 menuju 5. 1 menuju ke 5, berarti melewati 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti masing-masing jaraknya lantai 1 dengan lantai ke berikutnya kan 3 meter. Ya.
Jadi berarti ini dari lantai 1 menuju ke lantai 5, ini berarti 4 tahapan kali 3 ya. Ya, karena jarak antar lantai adalah 3 meter. Terus dari lantai 1 menuju lantai 5, kemudian ke lantai 2. Ke lantai 2 berarti turun ini 1, 2, 3 ya. 3 langkah ya. 3 perjalanan berarti 3 kali 3. Nah, terus mana tadi? Bergerak menuju ke lantai 2. Dari lantai 2 elevator bergerak menuju ke lantai 4. Dari ini 2 menuju ke 4 berarti 1, 2 kali 3 meter. Kemudian berhenti di lantai 3. Dari lantai 4 menuju ke lantai 3. Jebret, hanya 1 langkah. 1 kali 3. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut bergerak? Ya tinggal mengalihkan 4 kali 3 tambah 3 kali 3 tambah 2 kali 3 ditambah 1 kali 3. Hasilnya 12 tambah 9 tambah 6 tambah 3, hasilnya 30 meter. Jawabnya ini ya. Soal nomor 28. Diketahui 4 bilangan bulat yaitu P, Q, R, S. Bilangan P tersusun dari 3 angka, bilangan Q tersusun dari 4 angka, bilangan R tersusun dari 5 angka, dan bilangan S tersusun dari 6 angka. Pada garis bilangan P dan Q di sebelah kanan O. Ini P dan Q sebelah kanan. Maaf, bukan di sebelah kanan O, di sebelah kanan 0. Pada garis bilangan P dan Q di sebelah kanan 0, sedangkan R dan S di sebelah kiri 0. Berarti ini bilangan yang negatif. Bilangan yang nilainya paling kecil adalah ini, anak-anak. Ini soalnya berbentuk ini ya, tidak ada ini. Ini Pak Kris membuat untuk penyelesaian saja, untuk memecahkan soal bilangan ini. Penyelesaian. P 3 angka, Q 4 angka. P dan Q sebelah kanan 0. P dan Q sebelah kanan 0. P hanya 3 angka, Q 4 angka, berarti lebih besar Q. Maka letaknya Q di sebelah kanan P. Nah, P dan Q, R dan S di sebelah kiri 0, berarti letaknya di sini. R itu 5 angka, S 6 angka, berarti R itu lebih besar daripada S ya, karena angkanya lebih besar tapi negatif, itu semakin ke kiri ya. Berarti jawabannya seperti ini. Bilangan yang nilainya paling kecil adalah yaitu S. Soal nomor 29. Suatu turnamen catur ditentukan bahwa peserta yang menang memperoleh nilai 5, peserta yang seri mendapat nilai 2, dan peserta yang kalah mendapat nilai negatif 1. Jika hasil 6 pertandingan seorang peserta menang 3 kali dan kalah 2 kali, maka nilai yang diperoleh peserta tersebut adalah, berarti nilai yang diperoleh ya tadi menang 3 kali, kalah 2 kali, dan 1 kali seri. Berarti 3 kali menang skornya itu 5. Kalah skornya negatif 1, dan seri skornya 2. Hasilnya 15 ditambah negatif 2 tambah 2, ketemunya 15. A. Soal nomor 30. Diketahui harga sebuah buku Rp3.500 dan sebuah pensil Rp1.500. Nadia membeli 5 buku dan 4 pensil. Jika Nadia membayar dengan uang Rp25.000, maka uang kembaliannya adalah 25.000 dikurangi, karena dia membeli 5 buku
5 kali harga buku kan 3.500. Dikurangi lagi 4 kali pensil. Harga pensil 1.500. Sehingga 25.000 dikurangi 17.500 kurangi 6.000 hasilnya 1.500. Ini jawabnya A. Nomor 31. Pada acara bakti sosial yang diadakan pengurus OSIS, berkumpul 24 ballpoint, 36 pensil, dan 72 buku tulis yang akan diberikan pada anak-anak di Yayasan Yatim Piatu. Supaya pembagiannya merata dan habis terbagi, maka banyak anak yang dapat diberi adalah, kita faktorkan dulu. Kita uraikan dalam bentuk pemfaktoran. 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 36 itu 2 kuadrat kali 3 kuadrat, dan seterusnya 72. FPB dari ini 24, 36, dan 72 itu yaitu 12. Ya, 12. Dari mana 12? Ya, berarti kalau pangkatnya sama-sama mempunyai pangkat, ambil pangkat yang kecil, 2 kuadrat. Ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 3, diambil pangkat yang terkecil, yaitu 2 kuadrat. Ini pangkatnya yang terkecil, ini kan pangkat 1. Berarti 2 kuadrat kali 3, 12 jawabnya ini. 32. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, Ali menjawab benar 37 dan salah 9. Skor yang diperoleh Ali adalah, ya, ini 50 soal. Ya, kalau betul skornya 4, salah negatif 2, tidak dikerjakan negatif 1. Kalau dia betul 37, dikalikan saja hasilnya 148. Ya. Salahnya 9, dikalikan saja hasilnya negatif 18. Tidak dikerjakan 4 soal kali negatif 1 hasilnya negatif 4, dijumlah 126 ini ya. Soal nomor 33. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 3, jawaban salah diberi skor negatif 1, dan jika tidak menjawab diberi skor 0. Dari 40 soal yang diujikan, Dedi menjawab 31 soal, yang 28 soal diantaranya dijawab benar. Skor yang diperoleh Dedi adalah, nih, berarti yang benar itu 28. Padahal Dedi menjawab 31 soal, berarti yang salah 3. Ya. Yang 9 tidak dikerjakan. Jadi tinggal ngalikan 3 kali 28, 84. Min 1 kali 3, min 3. Ditambah 0, berarti 84 dikurangi 3, skornya 81 ini ya. A. 34. Dalam sebuah kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 2, salah diberi skor negatif 1, dan tidak dijawab diberi skor 0. Dari 50 soal yang diujikan, Farah dapat menjawab 46 soal. Jika skor yang diperoleh Farah 53, maka banyaknya soal yang dijawab benar adalah, ini soal dijawab benar, salah, dan tidak dikerjakan itu jumlahnya harus 50. Nah, terus Farah hanya menjawab 46. Yang tidak dikerjakan 4. Berarti dia mengerjakan soal 46. Berarti benar maupun salah itu 46. Ini ya.
Kemudian kalau benar skornya 2, kalau salah negatif 1, kalau tidak dikerjakan 0. Berarti 2B dikurangi 1S dikurangi 0 sama dengan 53. Berarti 2B dikurangi 1S itu ya S sama dengan 53. Nah, ini dari keterangan 1 dan 2. Nah, kita gabung. B plus S sama dengan 46. 2B min S sama dengan 53. Dijumlah 1B tambah 2B kan 3B. S ditambah negatif S habis 46 ditambah 53 99. B sama dengan 99 dibagi 3. Hasilnya yang dijawab benar adalah 33. Ini ya. Soal nomor 35. Jika tanda seperti ini berarti jumlahkan bilangan pertama dengan 3. Kemudian kalikan hasilnya dengan bilangan kedua. Maka nilai 8, tanda ini 6, ya, 8 segitiga 6 adalah ya, 8 segitiga 6 artinya jumlahkan bilangan pertama dengan 3. Ini tambah 3. Kemudian kalikan hasilnya dengan bilangan kedua kali 6. 8 ditambah 3, 11 kali 6. Hasilnya 66. Jawabnya C. Ya. Soal nomor 36. Jika tanda pagar ya, artinya bagilah bilangan pertama dengan kedua, kemudian hasilnya kurangilah dengan 3 kali dengan bilangan kedua. Nilai dari negatif 16 pagar negatif 6 adalah, artinya bagilah bilangan pertama dengan 2. Ini bilangan pertama dengan 2. Kemudian hasilnya kurangilah dengan 3 kali bilangan kedua. Kurangi dengan 3 kali bilangan kedua. 3 kali min 6 berarti min 18. Min 16 dibagi 2 min 8. Min negatif 18. Ini negatif, ini negatif menjadi positif. Min 8 plus 18. Hasilnya 10. Ini ya. C. Soal nomor 37. Toko Sumber Rezeki memiliki 12 karung beras. Setiap karung berisi 50 kg beras. Semua beras tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong dengan ukuran 5 kg dan 3 kg. Jika beras dengan ukuran 5 kg ada 72 kantong, beras dengan ukuran 3 kg ada berapa kantong? Kita cari jumlah beras keseluruhan. Kan 12 karung. Masing-masing satu karung berisi 50 kg, berarti jumlah beras keseluruhan 600 kg. Jumlah beras yang dimasukkan dalam kantong ukuran 5 kg. Ya, karena 5 kg itu ada 72 kantong, ya 72 kali 5 kg. Jumlah beras yang dimasukkan dalam ukuran kantong 5 kg itu 360 kg. Berarti sisa beras yang belum dimasukkan dalam kantong itu kan 600 kg dikurangi 360 kg, 240 kg. Nah, 240 kg ini akan dimasukkan dalam kantong yang ukurannya 3 kg. Ya, 3 kg. Maka yang harus disediakan ya 240 kg dibagi 3 sama dengan 80. Jadi harus disediakan kantong sebanyak 80 kantong. Jawabnya C. Nomor 38. Apabila hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni adalah hari Sabtu, maka hari guru tanggal 25 November pada tahun yang sama adalah ini 1 Juni itu hari Sabtu. Kalau 25 November hari apa? 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Nah, karena Juni itu
banyaknya hari kan 30 ya, 30 hari. Ini 29 hari. 30 Juni sampai 31 Juli itu jumlah harinya 31 hari. 31 Juli sampai 31 Agustus jumlahnya 31 hari. 31 Agustus sampai 30 September jumlah harinya 30 hari. 30 September sampai 31 Oktober jumlahnya 31 hari. 31 Oktober sampai 25 November jumlah harinya 20 hari, dijumlah keseluruhan 177. Dibagi 1 minggu itu 7 hari, dibagi 7. Dapatnya 25 tetapi sisa 2. Karena 177 dibagi 7 itu kan 175, sisa 2. Sehingga sisa 2 tambah Sabtu ditambah 2 hari menjadi hari Senin. Ini hari Senin. Soal nomor 39. Aldo, Budi, dan Chandra rutin berlatih renang di tempat yang sama. Aldo berenang setiap 3 hari, Budi berenang setiap 5 hari sekali, sedangkan Chandra berenang setiap 4 hari sekali. Jika ketiganya berlatih renang bersama-sama pada tanggal 25 Mei 2019, maka ketiganya akan berlatih bersama-sama lagi pada tanggal, ya. Ini kita cari dulu KPK dari 3, 5, dan 4, yaitu 60. Ketiganya berlatih bersama-sama yaitu tanggal 25 Mei, ya, ditambah 6 hari, ya, ditambah 54 hari. Ya, 60 ini kita uraikan jadi 6 dan 54. Karena 25 itu jumlah harinya kan 31, maka supaya menjadi 31 ditambah 6. Menjadi 31 Mei ditambah 54 hari. Nah, 31 Mei ditambah 30 hari, 54 kita uraikan jadi 30 dan 24. Nah, sehingga menjadi 30 Juni ditambah 24. Sehingga menjadi tanggal 24 Juli 2019. Jawabnya adalah maaf, salah ini. Maaf ya anak-anak, yang betul adalah 24 Juli 2019. Yang betul yang ini ya. Yang D, maaf. Ya. Ya diralat ya. Bukan 23 Juli tetapi 24 Juli. Soal nomor 40. Dengan tanpa menghitung satu persatu hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah sampai 50 adalah berapa? Ya. Nih. Nah, caranya gini. 1 tambah 50, 51. 2 tambah 49 juga 51. 3 tambah 48 juga 51. Ini kalau ditulis ini akhirnya nanti akan terdapat 25 pasangan. Akan terdapat 25 pasangan. Ya tinggal ngalikan aja. 25 maaf ini ya. Hasilnya 25 kali 51. Hasilnya adalah 1275. Jawabnya ini ya. 1275. Jawabnya B. Demikian anak-anak yang bisa Pak Ker sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham sehingga terampil dalam mengerjakan soal-soal latihan maupun ulangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.